Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan kembali mata kuliah Sosiologi Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas tentang relevansi antara agama dan perilaku ekonomi. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita memulai mata kuliah Sosiologi Ekonomi pada pertemuan yang ke-12 ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ke-12 ini, mata kuliah Sosiologi Ekonomi, kita akan membahas tentang tesis Weber mengenai relevansi antara agama dan perilaku ekonomi. Max Weber mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan kepada sesuatu yang gaib, yang pada akhirnya muncul dan mempengaruhi kehidupan kelompok masyarakat yang ada. Ia juga mengatakan bahwa agama itu beraneka, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yudaisme, dan Jainisme, merupakan agama-agama keselamatan, meskipun dalam tradisi-tradisinya menggunakan cara-cara yang berbeda dalam respon terkait pelaksanaannya. Max Weber lebih menekankan kajiannya pada tindakan sosial, yang mana sesuatu yang dilakukan tersebut memberikan sebuah pengaruh terhadap orang lain dan tidak lepas dari adanya keterkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pandangan-pandangannya tentang agama. Tindakan sosial juga merupakan suatu perilaku, perbuatan seorang individu atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan dirinya. Tindakan tersebut juga bisa dilakukan secara berkelompok sehingga memberikan pengaruh bagi lingkungannya. Anak-anakku sekalian, Max Weber mengatakan bahwa tindakan sosial berarti sebuah aksi
yang dilakukan seseorang yang pada akhirnya juga memberikan keterkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya tersebut. Salah satu pemikiran yang muncul dari Max Weber dalam karyanya ialah bahwa tindakan sosial yang dilakukan manusia juga diiringi dengan adanya sebuah motivasi dalam diri. Metode yang dimaksud dalam pemikiran ini dinamakan Vertehen, yakni berupaya menemukan pemahaman yang benar dan jelas mengenai maksud dari tindakan sosial. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat sekalian, para mahasiswa, tindakan sosial yang dimaksud oleh Max Weber ialah tindakan yang dilakukan seorang individu memiliki sebuah makna dan tujuan bagi dirinya yang melakukan dan diarahkan kepada orang lain. Ia juga menambahkan bahwa perihal tindakan sosial, manusia melakukan sesuatu dikarenakan ada sebuah tujuan yang ingin didapatkan. Barulah setelah itu dilakukan sebuah tindakan. Jadi dengan materi ini Anda selaku mahasiswa sudah bisa mengetahui apa itu tindakan sosial, sehingga nanti Anda bisa menjelaskan kembali apa itu tindakan sosial dan bagaimana contohnya. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, salah satu karya monumental Max Weber yang berangkat dari tindakan keagamaan adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Karya ini mengungkapkan bahwa kapitalisme mempunyai landasan etisnya dari agama. Secara moral, etika Protestanisme turut mendorong lahirnya kapitalisme modern. Artinya, kaitannya dengan lahirnya kapitalisme modern, sistem etika Protestan turut memberikan bentuk kebudayaan dari tindakan yang manusia lakukan. Anak-anakku sekalian, tesis Weber tersebut terus menjadi inspirasi bagi lahirnya penelitian-penelitian di Barat dalam konteks relasi antara agama dengan kapitalisme. Hingga kini di Barat, riset tentang etika kerja, khususnya dalam sistem kapitalisme, banyak memfokuskan pada etika kerja Protestan. Giddron menyatakan bahwa etika kerja Protestan tersebut dikembangkan oleh Max Weber yang kemudian menemukan benang merahnya tentang relasi kausalitas antara etika Protestan dan pengembangan kapitalisme di dalam peradaban masyarakat Barat. Anak-anakku sekalian, Robbins juga menegaskan bahwa tesis Weber tersebut menghubungkan kesuksesan dunia bisnis dan bisnis kepercayaan agama. Sahabat-sahabat mahasiswa, Max Weber menyimpulkan bahwa semangat kapitalisme modern menjelma karena adanya etika agama yang lahir dari kandungan agama Kristen Protestan. Agama Protestan dalam hal ini telah menempati posisi terhormat dan menentukan. Max Weber ingin memperlihatkan tuntutan peristiwa tersebut sebagai perpaduan yang harmonis antara nilai-nilai yang rasional dan irasional. Dua unsur ini saling menemukan dan saling memperkuat. Keduanya menemukan kesesuaian. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, berbicara mengenai agama
Max Weber mengawalinya dengan adanya stratifikasi sosial, yaitu antara kelas menengah rendah dengan kelas menengah atas. Max Weber mengatakan bahwa kelas menengah rendah dianggap memainkan peranan yang strategis dalam sejarah agama Kristen yang dipercayai sebagai agama keselamatan. Berbeda dengan kecenderungan keagamaan kaum petani, yang mana Max Weber mengatakan bahwa kaum petani yang merupakan kelas sosial rendah tidak sudi dalam menyebarkan agama kecuali tidak diancam. Di samping itu, kaum pengrajin telah terlibat dengan kegiatan yang bersifat magis yang mampu berkembang kepada sikap yang rasional. Hal inilah yang tidak dijumpai pada kaum petani kecuali ada pemaksaan dan pihak-pihak yang bersikeras. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, di balik itu semua, Max Weber melihat bahwa kaum pedagang kaya tidak mempercayai yang namanya etika pembalasan. Ini berbeda sekali dengan keyakinan yang dipercayai oleh kelas menengah rendah. Max Weber menilai bahwa kelas pedagang kaya tidak mempercayai yang namanya agama penyelamat. Akhirnya Max Weber menyimpulkan bahwa semakin tinggi keadaan suatu kelas atau kaum, maka semakin tidak terlihat perjuangan mereka dalam mengembangkan agama keduniawian lainnya. Sahabat-sahabat mahasiswa, konsep mendasar yang dirumuskan oleh Luther adalah Beruf atau calling yang mempunyai arti panggilan. Rumusan tersebut merupakan konsepsi keagamaan dan berupa tugas suci yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang secara berkesinambungan telah dijadikan wacana keseharian orang-orang Protestan. Secara dogmatik, faktor keagamaan harus diaplikasikan dalam aktivitas duniawi dan panggilan merupakan konsep agama tentang suatu tugas yang telah ditetapkan, suatu tugas hidup dan direalisasikan dalam bentuk kerja. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, puncak dari doktrin tersebut adalah sebuah penegasan bahwa pemenuhan kewajiban-kewajiban duniawi pada segala kondisi merupakan satu-satunya jalan untuk bisa hidup dan dikehendaki oleh Tuhan. Dan setiap panggilan yang sah mempunyai manfaat yang sama di hadapan Tuhan. Manusia selalu mengharap kedatangan Tuhan. Sesuatu yang dikerjakan manusia di alam dunia adalah pekerjaan duniawinya, sebagaimana manusia ditakdirkan untuk selalu bekerja dan mengemban tugas suci. Pengejaran keuntungan di bidang materi berkaitan erat dengan adanya panggilan terhadap tugas duniawi manusia. Anak-anakku sekalian, tujuan manusia di bumi adalah mengerjakan suatu pekerjaan dari Tuhan yang telah mengutusnya. Bukan dengan waktu santai, tetapi dengan aktivitas yang dapat meningkatkan kemuliaan Tuhan dengan ukuran yang pasti sesuai kehendaknya. Semangat kerja yang telah dirumuskan para pendahulu kalangan reformis Protestan telah mengantarkan pada pengertian kapitalis murni. Dalam perkembangannya, rumusan semangat kapitalis tersebut dipraktekkan dalam keseharian oleh Benjamin Franklin tahun 1706 sampai 90-an. Sebelum masa Benjamin, ajaran Protestan tidak memiliki kekuatan untuk mendorong semangat kerja
sesuai dengan ciri kapitalisme modern. Dan melalui ajarannya, rumusan Protestan mempunyai keterkaitan erat dengan perkembangan semangat kapitalisme. Ajaran Franklin yang merupakan pendapatnya menyatakan bahwa waktu adalah uang, sehingga orang harus bekerja dan tidak bermalas-malasan. Anak-anakku sekalian, kesimpulan, Max Weber tahun 1864 sampai 1924 dalam bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism menjelaskan bahwa pemikiran agama sangat berpengaruh bagi perkembangan aspek material, yaitu kehidupan di dunia, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Max Weber menganalisis bahwa perubahan masyarakat barat menuju kemajuan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh kelompok bisnis dan pemodal. Anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada, dalam penelitiannya, sebagian dari nilai keberagamaan Protestan memiliki aspek rasionalitas ekonomi, dan nilai-nilai tersebut ditunjukkan pada spirit keagamaan. Tesis yang diperkenalkannya sejak tahun 1905 mengatakan bahwa ada hubungan antara ajaran agama dengan perilaku ekonomi. Apa yang dikatakan Weber dalam tesisnya Etika Protestan ternyata memiliki kongherensi dengan yang terjadi di dalam Islam. Taufik Abdullah dalam bukunya Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi mengatakan bahwa etika yang dipancarkan Al-Quran hampir tidak berbeda jauh dengan yang disebut Weber. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat mahasiswa, selanjutnya bagaimana ekonomi dalam perspektif Islam? Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Para cendekiawan menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain seperti moral, demografi, sosial, dan politik. Kegiatan ekonomi merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Harta, kekayaan materi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslim. Namun bukan berarti dalam meraihnya memisahkan antara aktivitasnya dan syariat yang telah ditetapkan dalam Islam. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan perekonomian dengan prinsip keadilan dan kesetaraan agar terjadi redistribusi aset ekonomi di antara sesama warga secara proporsional. Ekonomi adalah bagian dari ajaran Islam. Penerapannya pun harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Segala aktivitas perekonomian, baik sumber, pengelolaan, distribusi, bahkan manajemen dan etika pengelolaan adalah suatu kesatuan dari ekonomi Islam. Ekonomi bukanlah suatu hal yang terpisah dari Islam, sebagaimana sistem perekonomian integrasi ekonomi dalam Islam. Angga Saputra sebagaimana yang dikatakan Angga Saputra, kapitalis dan sosialis yang memisahkan antara agama dan sistem perekonomian. Sistem ini mengibaratkan antara ekonomi dan agama seperti minyak dan air.
suatu hal yang tidak mungkin dapat bersatu. Islam menentang eksploitasi pemilik modal terhadap buruh yang miskin, melarang penumpukan kekayaan sebagaimana hal ini sering terjadi pada sistem ekonomi liberal dan sosialis. Sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia, dalam ilmu ekonomi dan ilmu lainnya tidak luput dari kajian Islam, di mana bertujuan untuk menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus atau Shirathul Mustaqim. Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Para cendekiawan menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain seperti moral, sosial, demografi, dan politik. Kegiatan ekonomi merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Naba ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnan nahara ma'asya, yang artinya kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemukakan berusahalah untuk memperoleh kehidupan dengan cara yang halal, merupakan suatu kewajiban sesudah kewajiban sholat. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, berdasarkan ungkapan Al-Quran dan hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa harta atau kekayaan materi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Sejalan dengan ungkapan kadal fakru ayakuna kufron, sungguh kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Para mahasiswa, meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme atau hedonisme. Ekonomi dalam pandangan Islam tidak bersifat materi semata, tetapi lebih dari itu, rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka sangat dicela dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat mahasiswa, alhamdulillah demikianlah perkuliahan hari ini, mata kuliah Sosiologi Ekonomi pada pertemuan yang ke-12 ini, yang mana kita sudah membahas tentang tema relevansi antara agama dan perilaku ekonomi, sehingga dengan mata kuliah ini, mata kuliah Sosiologi Ekonomi pada pertemuan yang ke-12 ini, Anda selaku mahasiswa bisa memahami relevansi antara agama dan perilaku ekonomi, dan Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan kembali tentang relevansi antara agama dan perilaku ekonomi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga saya doakan Anda semua menjadi manusia-manusia yang sukses, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.